Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama Denny Praptanto, kedua Galib Akbar, dan saya sendiri Uki Mai Nadia. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang hukum perkawinan. Pengertian dan asas-asas perkawinan menurut hukum perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pertama, pengertian perkawinan. KUH Perdata tidak memberikan pengertian mengenai perkawinan. Perkawinan dalam hukum perdata adalah perkawinan perdata. Maksudnya adalah perkawinan hanya merupakan ikatan lahiriah antara pria dan wanita. Unsur agama tidak dilihat. Tujuan perkawinan tidak untuk memperoleh keturunan, oleh karena itu dimungkinkan perkawinan ini ekstremis. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bukan hanya ikatan lahiriah saja, tapi juga ada ikatan batiniah, di mana ikatan ini didasarkan pada kepercayaan calon suami istri. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Selanjutnya, asas-asas perkawinan menurut KUH Perdata. Asas monogami. Asas ini bersifat absolut atau mutlak, tidak dapat dilanggar. Perkawinan adalah perkawinan perdata sehingga harus dilakukan di depan pegawai catatan sipil. Perkawinan merupakan persetujuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di bidang hukum keluarga. Supaya perkawinan sah, maka harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Perkawinan mempunyai akibat terhadap hak dan kewajiban suami dan istri. Perkawinan menyebabkan pertalian darah. Perkawinan mempunyai akibat di bidang kekayaan suami dan istri itu. Selanjutnya, asas-asas perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Asas kesepakatan. Bab 2 Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu harus ada kata sepakat antara calon suami dan istri. Asas monogami. Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada asasnya, seorang pria hanya boleh memiliki satu istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami. Namun ada perkecualian. Pasal 3 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 4-5. Perkawinan bukan semata ikatan lahiriah, melainkan juga batiniah. Supaya sah, perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan mempunyai akibat terhadap pribadi suami dan istri. Perkawinan mempunyai akibat terhadap anak atau keturunan dari perkawinan tersebut. Perkawinan mempunyai akibat terhadap harta suami dan istri tersebut. Dengan adanya perkawinan akan menimbulkan akibat baik terhadap suami istri, harta kekayaan, maupun anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Akibat perkawinan terhadap suami istri diantaranya adalah yang pertama, suami istri memikul tanggung jawab yang luhur untuk menegakkan rumah tangga berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dan kehidupan rumah tangga dan dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Yang ketiga, masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Yang keempat, suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Yang kelima, suami istri menentukan tempat kediaman mereka. Yang keenam, suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, dan saling setia. Yang ketujuh, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu sesuai dengan kemampuannya. Yang terakhir, istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.
Akibat perkawinan terhadap harta kekayaan. Yang pertama, timbul harta bawaan dan harta bersama. Yang kedua, suami atau istri masing-masing mempunyai hak sepenuhnya terhadap harta bawaan untuk melakukan perbuatan hukum apapun. Dan yang ketiga, suami atau istri harus selalu ada persetujuan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama. Akibat perkawinan terhadap anak. Yang pertama, kedudukan anak. Anak yang dilahirkan dalam perkawinan adalah anak yang sah. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan kerabat ibunya saja. Yang kedua, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai anak-anak tersebut kawin dan dapat berdiri sendiri. Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendaknya yang baik. Anak yang dewasa wajib memelihara orang tua dan keluarga dalam garis keturunan ke atas sesuai kemampuannya apabila memerlukan bantuan anaknya. Dan yang ketiga, anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah kawin ada di bawah kekuasaan orang tua. Orang tua dapat mewakili segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah kawin. Kekuasaan orang tua bisa dicabut oleh pengadilan apabila ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak. Ia berkelakuan buruk sekali. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anaknya. Sedangkan yang dimaksud dengan kekuasaan orang tua adalah kekuasaan yang dilakukan oleh ayah dan ibu terhadap anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Isi kekuasaan orang tua antara lain yang pertama, kewenangan atas anak-anak baik mengenai pribadi maupun harta kekayaan. Yang kedua, kewenangan untuk mewakili anak terhadap segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan. Kekuasaan orang tua itu berlaku sejak kelahiran anak-anak sejak hari pengesahan. Kekuasaan orang tua berakhir apabila anak itu dewasa, anak itu kawin, kekuasaan orang tua dicabut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.